Ya, lupa. Ini baru di-record. Sorry. Oke, sudah ya? Sudah di-record? Ya. Oke, siap. Oke. Nah, sudah kita buat nama page-nya, lalu klik Edit with Elementor. Nah, seperti ini. Ini tampil. Nah, ini kenapa ini ikut? Karena ini kita belum setting di Elementornya. Nah, di sini page layout-nya kita ganti Elementor Canvas. Lalu klik Publish. Nah, tampilannya akan blank seperti ini, kosong ya. Nah, yang mana namanya elemen? Nah, ini adalah elemen yang ada di dalam Elementor. Nah, ini yang sebelumnya saya jelaskan, ada namanya basic dan pro. Jika teman-teman update ke versi pro, nanti menu elemen ini tampil atau aktif ya. Nah, karena kita menggunakan versi biasa, jadi yang tampil adalah menu basic. Ya, generalnya juga tampil. Jadi kita dapat basic dan general. Kalau pro, ya ini fitur-fitur dari pro. Ini namanya elemen. Ya, ada intersection, heading, image ya. Nanti kita demokan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, kemudian yang mana namanya blok? Nah, blok ini namanya. Nah, ini adalah blok dari Elementor. Ya, ada ini 1 blok, 2 blok, 3 blok ya dan seterusnya. Jadi di dalam Elementor itu kita mau misalkan di head-nya kita menggunakan 1 blok atau 2 blok seperti itu. Oke, di sini mungkin ada teman-teman yang ingin tanya atau lanjut ke Dapi. Lanjut aja dulu, Kak. Nanti setelah selesai, baru tanya jawab. Oke, siap. Nah, ya kita langsung demokan fungsi-fungsi dari blok ini dan elemen ya. Kita langsung aplikasikan ke Elementornya bagaimana. Misalkan di bagian head kita menggunakan 2 blok ya. Di bagian head kita menggunakan 2 blok. Ini new share screen. Oke. Kelihatan Kak Dapi? Kelihatan ya? Kelihatan. Teman-teman kelihatan ya teman-teman. Yang Ya, lain. mungkin teman-teman. Kalau ada yang nggak kelihatan. Saya mau tansu. Ketan susu keju. Nah, ini blok, misalkan kita menggunakan 2 blok ya, nih. Contohnya 2 blok di bagian head. Kita menggunakan 2 blok. Nah, contohnya ini ada blok pertama dan blok 2 ya. Jadi ini blok pertama dan blok 2. Kalau teman-teman ingin 1 blok, pilih aja yang 1 blok seperti ini. Nah, ini 1 blok namanya. Jadi kita tergantung teman-teman ya, produk teman-teman ya, memilihnya misalnya di bagian sini ada deskripsinya atau di sini gambarnya ya. Saya menggunakan 2 blok. Nah, di sini kita menggunakan fungsi-fungsi elemennya. Sebelah sana ya ada. Bener banget. Lanjut enggak? Oke. Ini di sini, klik di sini ya, klik di elemennya, di bloknya, lalu kita setting di sini tingginya. Nah, lebarnya di sini ya. Oke, itu suaranya masih aktif ya. Coba di unmute dulu, Kak. Oke, nah ini ya, klik di bagian elemennya, lalu kita bisa setting tingginya di sini. Misalkan tingginya menggunakan min height. Nah, jadi min height, jadi kita turunkan. Nah, ini seperti ini. Jadi layout ini bisa kita naik turunkan seperti ini. Nah, ini dari fungsi dari elemen tadi. Nah, misalkan kita mau mengganti warna background-nya di sini, klik di sini, di style, lalu ini background, ya, ganti warnanya, misalnya warna apa ya?
Ini seperti ini ya. Terbuka Nih, ininya, misalkan kita belajar membuat kayak ini. gitu. Nah, kita sudah membuat blok head ya. Nah, di blok head ini ada 2 blok lagi. Jadi blok ini kiri dan kanan. Nah, misalkan di bagian kiri kita mau masukkan gambar. Nah, diklik di sini. Kalau mau elemennya, lihat elemennya, klik di sini. Yang 6 ya, titik 6. Lalu kita cari image. Oke, di sini misalnya masuk gambar. Nih. Oke, kita pilih gambarnya ya. Misalkan teman-teman produknya ya. Oke, mana ya? Dari dulu gambar produknya ya. Ini misalkan ini ya. Oke. Oh, masuk lagi tadi. Alhamdulillah ya, Bu. Berarti lah balik ke kita begitu. Putih bunda lah balik dulu. Oke, koneksinya ya teman-teman. Nah, ini klik insert. Nah, seperti ini misalkan ini gambarnya. Gambarnya juga kita bisa setting di style. Lalu kita besar kecilnya bisa kita setting seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita di sini kita buat headline-nya, misalnya ke menu ini lagi, lalu kita pilih headline. Headline bisa menggunakan headlink di sini. Nih, nah, misalkan first grafik. Seperti ini ya. Nah, kita bisa setting juga warnanya, kemudian rata kiri kanannya seperti ini ya. Ini. Cara setting teksnya di style juga, di style. Misalkan ini warna apa? Putih misalkan. Nah, lalu di tipografi ya. Kalau ingin merubah tipe tulisannya, tipe teksnya di tipografi. Nah, kita klik di sini misalkan. Ya kalau yang anda nak ada terasa nanya, nak ada nebo. Nah, coba di unmute dulu ya suaranya. Teman-teman yang mendengarkan tolong di unmute dulu. Nanti ada sesi tanya jawab. Mood sih mood gitu loh. Ngomong aja tak lurus itu aja bisa jualan. Mood katanya. Tolong teman-teman yang mengikuti Zoom ini di unmute dulu. Nanti ada saatnya berbicara saat sesi tanya jawab. Oke, ya, sudah di sini. Lanjut, Kak. Oke. Nah, di sini ya di tulisannya kita ke tipografi. Nah, di sini kita pilih jenis teksnya. Oke. Ini seperti ini ya. Misalnya kita menggunakan yang ini, ya. Ini misalnya, nah, seperti ini. Nah, tulisannya juga kita bisa besar kecilkan di style, tipografi, style, size. Ini tag, misalnya kita headline-nya ya. Nih. Oke, klik update. Misal kurang besar di sini klik di blocks-nya lagi, lalu ini tinggikan lagi seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kita kasih background overlay. Caranya gimana ini? Seperti ini, klik di sini, lalu di style, background overlay. Misalnya kita mau kasih gambar di belakangnya ya. Load. Contohnya ini seperti ini. Insert. Jadi dia overlay. Jadi opacity-nya bisa kita turunin. Ya, bisa kita naikin atau bisa menggunakan gambar
yang kontra, yang ini ya, yang mana ya backgroundnya? Misalkan backgroundnya mana? Nih, jadi kita bisa menggunakan, nah karena ini kelebaran, jadi kita bikin center. Nah, lalu size-nya cover, pas kan? Opacity-nya kita turunin seperti ini. Ini misalkan, klik update. Oke, nah ini sudah contoh dari misalnya kita membuat blok head, bagian kepalanya, bagian kepala dari landing page kita ya. Kita menggunakan image ya, text handling. Nah, kalau kontennya bisa nanti menggunakan text editor. Oke, di bagian head mungkin teman-teman ada yang ini ingin bertanya. Silakan chat atau Mungkin diterusin aja dulu Kak. Nanti tampilannya Mas screen setelah selesai. Oh, lanjut ya, kita lanjut. Pertanyaan. Kita lanjut. Ya, lanjut aja. Nanti setelah sudah semua nanti pertanyaan. Biar lebih kondusif. Tuh, kira-kira. Nah, setelah head kita coba membuat isi ya, konten ya, konten, lalu kita klik lagi di blok ya. Nah, kita pilih misalnya kontennya saya ingin satu blok. Nah, satu blok nih di sini kita perbesar lagi, klik di bloknya, lalu height-nya diganti min height. Nah, mungkin warnanya kita ganti juga, klik di sini, style, oke, pilih warna ini misal, oke. Nah, warna ini aja. Nah, biasanya di kontennya kita menggunakan text editor. Nah, text editor dan gambar misalkan. Ini klik di sini. Nah, ini text editor misalkan kurs grafik mania, cara membuat grafik. Atau bisa menggunakan misalkan teman-teman selain text editor bisa menggunakan namanya ntar di general kalau nggak salah. Nih icon list ya, icon list misalnya isinya bisa menggunakan icon list, misal fasilitasnya ya. Fasilitasnya mungkin yang pertama gratis cover, nah, seperti itu. Nah, ini misalnya kita mengaplikasikan icon list. Oke, duplicate. Nah, seperti ini. Ini menggunakan icon list. Nah, cara mengeditnya juga sama seperti tadi di style. Nah, spasinya misalkan logonya juga, akhirnya kita mau ganti colornya. Misalkan hijau ya. Di sini ini saya mendemokan cara mengaplikasikan secara manual ya. Jadi teman-teman bisa mengenal elemennya. Jadi kontennya itu sesuai dengan produk teman-teman. Saya cuma mendemokan bagaimana cara mengaplikasikan elemen-elemen yang ada di dalam Elementor dan strukturnya. Nah, juga misalkan teksnya teman-teman ingin edit ya. Ini teksnya di size, logonya juga, warnanya, ikonnya, listnya juga, bisa spasinya, nih seperti ini. Dan ingin rata tengah.
text color misalkan warna hitam ya. Nah, seperti ini. Lalu klik update. Kemudian ada gambar lagi, misalkan ada gambar ya, atau ada video, teman-teman tinggal drag video ke sini. Nih. Video ini bisa link YouTube atau teman-teman bisa upload dari komputernya ya, bisa tinggal pilih di sini. Jadi misal ingin menggunakan link YouTube di sini, teman-teman pastikan link YouTube-nya di sini. Ini kalau menggunakan video, cara mengaturnya juga sama, style juga. Nah, expand ini fungsinya mengatur margin ya, mengatur efek. Kalau kita ingin diperkecil lah seperti ini, marginnya 100. Nah, jadi perkecil, mungkin video ini juga kita setting marginnya 100. Ini bisa atau di margin kiri. Nah, seperti ini rata tengah ya. Nah, kemudian ini divider. Nah, divider ini fungsinya untuk apa namanya? Membuat garis ya, garis. Nah, misal ke sini kita atur lebarnya. Kemudian di style kita atur width-nya, besarnya. Nah, ini. Jadi membuat garis. Warnanya juga kita bisa ganti di style ya. Jadi mengganti warna, jenis, dan ukuran di style ya. Advance ini fungsinya untuk mengatur marginnya ya. Efeknya, background-nya. Misalkan di video ini contohnya ya. Di video ini kita mau kasih efek. Nih. Jadi ketika dia masuk ada efeknya. Nah, misalkan kita buat ini aja lah. Nih. Nah, kita update ya, kita running di sini cara melihatnya. Nanti nah dia masuk dari atas ke bawah, itu fungsi efek ya. Nah, misalkan di sini tadi kita kasih button ya, button. Nah, ini cara membuatnya seperti ini. Ini misalkan buat join sekarang. Nih, settingnya di sini. Nih, rata kiri, rata kanan bisa. Nih, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi dari elemen button. Bagaimana cara mempercantiknya? Seperti tadi di style. Ya, kita ubah di style. Nah, kita bisa membuat border ya, bisa membuat border dan juga shadow bayangannya. Nih, seperti ini dia berbayang ya, seperti hidup. Nih, bagaimana cara membuat efeknya sama di advance ya, di advance. Di efeknya tadi di sini klik di style, hover. Nah, di sini kita bisa klik pilih saja efeknya. Jadi ketika diklik ada efeknya. Nah, itu dari fungsi dari elemen button ya. Nah, tergantung teman-teman ya, tergantung market teman-teman dan produk teman-teman ya. Bagusnya gimana, mungkin seperti ini ya. Tergantung kreasi teman-teman. Nah, kalau border radius ini fungsinya untuk ngasih border ya, misalkan 15 nih, radius dari ini kan peta. Kalau kita buat 25 agak berbentuk ya, mungkin 15, 20 nih. Sini fungsinya dari border radius. Nah, border tipe ini kita mau ngasih garis ya, misal solid nih seperti ini, double ya. Ini fungsi dari border tipe. Nah, seperti itu. Nah, mengganti tulisan teksnya di sini, text color merah misalnya. Ini hitam di sini. Ini fungsi dari text color.
Ukuran teksnya juga di sini tadi, ya, tinggal kita sesuaikan. Ini tipenya di sini juga di tipografi. Oke, kalau untuk mempercantik ngedit teks, ukuran, warna di dalam style ya. Nah, kalau linknya ya di button ini biasanya ada link, jadi linknya kopikan di sini. Misalkan link WA teman-teman ya, kopikan di sini. Jadi ketika orang klik, dia order seperti itu. Nah, ini fungsi dari elemen button. Nah, kemudian misalkan anggap saja kita sudah membuat isi dari landing page kita. Nah, kemudian yang terakhir kita buat blok closing ya. Blok closing itu biasanya ada harga ya, ada bisa foto kita ya. Nah, harga itu menggunakan apa biasanya? Oke, kita klik di sini, kita pilih 2 blok ya, 2 blok atau 2 blok misalnya. Kita edit lagi. Oke, koneksinya masih kelihatan teman-teman ya? Kelihatan nggak teman-teman? Masih ya? Koneksinya masih ini ya? Masih kelihatan ya? Oke. Oke, ini di chat Kak Rio, model gambarnya nggak ada pilihan template-nya ya? Pakai menu apa? Nah, nanti kita demo ya. Kita demo. Ini saya mengenalkan elemennya dulu ya, elemen yang dalam Elementor. Kemudian kalau menggunakan template, kita demokan ya. Bagaimana cara menggunakan template. Nah, ini biar kita semua atau teman-teman juga mengenal apa sih fungsi elemen ini ya, yang ada di dalam ini. Nah, misalkan spasi ya, spasi ini gunanya untuk spasi. Misalkan di sini ada spasi, nah seperti itu. Nah, mungkin kita demo dulu ya, closing. Misalnya closing itu biasanya ada foto kita atau ada deskripsi kita, profil kita ya. Misalnya, nah kita menggunakan foto dulu di sini. Oke, kita ganti min height-nya. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan foto lagi, gambar. Ada di gambar kita upload ya. Gambar teman-teman bisa. Aku sakit kaki kok. Oh, iya. Di malam kau belum pas itu aku macam aku. Upload. Malam orang ini. Insert. Ini seperti ini. Oke. Atur stylenya seperti ini. Nah, ini misal kita pakai text edit link nama saya ini, lalu kita di sini pakai text editor internet seperti itu. Oke, ini biasanya bisa. Nah, ini cara mengatur warnanya hitam seperti itu ya. Klik. Nah, di sini kita buat middle, top di atas. Oke. Di sini kita bisa setting juga layout-nya. Nih. Nah, di bawah ini bagaimana cara membuat harga? Misalkan harganya biasanya menggunakan price. Ya, price itu biasanya ada di. Nah, ini kalau menggunakan template harga harus ke versi Pro ya. Versi Pro biasanya. Nah, kalau membuat manual kita bisa menggunakan di sini ini. Nah, jadi fungsi dari elemen intersection ini memasukkan blok di dalam blok ya. Jadi di dalam blok ini bisa kita masukkan blok lagi. Jadi ini fungsi dari intersection ya.
Nah, jadi di sini kita buat tabel harga. Oke. Biasanya harga itu menggunakan teks edit, teks ya, teks editor, teks heading. Ini misal harga spesial promo, nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian deskripsinya juga kita bisa menggunakan icon list ya. List tadi kita masukkan di sini. Nah, kemudian baru ada tombol button lagi. Nah, tombol button bisa kita copy. Ini juga bisa, atau kita bisa masukkan uang. Nah, di sini. Cara klik di sini, pembedanya kita rubah warna background-nya. Background dari. Nah, ini cara rubahnya. Nah, misalkan ini. Spesial promo. Misalkan. Nah, bagaimana membuat harga coret? Ya, harga coret biasanya kita menggunakan di sini. Di sini di style, di decoration underline, decoration line truk. Nah, di sini harga coret ya. Bagi mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu di mana sih menunya di decoration ya, di style decoration line truk. Jadi harga coret. Jadi duplicate lagi misalkan RP 150.000. Wah, seperti itu cara membuat tabel harga. Ini bisa kita di style lagi tengah, di tengah lagi. Ini settingnya di tengah, ini di tengah. Nah, seperti ini ya. Cara membuatnya dan buttonnya juga kita nih. Nah, biasanya tabel harga seperti ini. Cara membuat dekorasinya seperti apa? Cara mempercantiknya. Nah, di sini kita di bloknya bordernya kita kasih 50. Nah, 25 aja. 25 lalu blok sidu. Nah, jadi tampilannya hidup ya. Di sini bisa teman-teman juga gambarnya, gambar dari produknya. Oke, seperti itu. Nih ya. Cara mengaplikasikan tabel harga biasanya seperti ini. Ini juga kita bisa diklik. Nih, middle ya, tengah-tengah. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau lanjut. Nah, oke, nah seperti ini. Jadi kita mengenal elemen yang ada di dalam ini, strukturnya apa saja. Nah, ini cara membuat manual ya, teman-teman mengenal dulu elemennya. Kalau teman-teman ingin membuat, ataupun teman-teman ingin mengedit landing page yang sudah ada ya. Jadi teman-teman mengerti apa sih fungsi yang ada di dalam ini, apa sih fungsinya elemen ini. Nah, kemudian kalau ingin testimoni ya, seperti testimoni tadi ya, testimoni teman-teman bisa image carousel ya di sini. Nah, jadi teman-teman pilih gambarnya 3, bisa 3 atau 4. Insert. Nah, nanti bentuk carousel bisa diklik-klik sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk testimoni, image carousel. Kemudian ada lagi yang namanya di sini toggle. Nah, toggle ya, toggle. Nah, toggle ini biasanya digunakan untuk
pertanyaan ya. Nah, pertanyaan, misalnya pertanyaan, apakah produk ini bisa diaplikasikan di handphone? Ya, dan di sini jawabannya, misalnya, apakah produk ini bisa dijual kembali? Nah, di sini nah, ini fungsi dari elemen Google ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang ini versi tablet ya, versi dari desktop ya. Bagaimana? Nah, ini versi desktop, kita membuat versi desktop. Kalau mau merapikan versi handphonenya di sini, responsive mode ya namanya. Nah, ini versi handphone ya. Nah, di versi handphone kita bisa juga merapikannya. Misal tulisannya terlalu besar, kita rapikan ya. Gambarnya terlalu besar, kita rapikan. Jadi di sini pilih modenya. Ini mode desktop dan ini mode handphone. Jadi ada 2 mode. Seperti itu kalau kita mengedit secara manual. Kalau menggunakan template ya, teman-teman menggunakan template, teman hanya cukup mudah sekali kalau menggunakan template ya. Klik di sini, lalu teman-teman pilih template yang ada. Nah, misalkan ini menggunakan template. Kalau yang Pro ini harus update dulu ke Pro ya. Nih, klik di sini, lalu insert. Nah, teman-teman harus connect dulu dengan Elementornya ya. Teman-teman harus connect dulu dengan Elementornya. Nah, email Elementornya ya, connect-kan dulu. Buat dulu, kalau belum punya akun Elementor ya buat dulu. Kalau teman-teman sudah punya akun Elementornya, tinggal connect-kan aja. Ya, yes. Nah, jadi kita bisa menggunakan template yang ada di Elementor, atau teman-teman bisa menggunakan file JSON ya. Teman-teman yang sudah menggunakan file JSON mungkin sudah tahu caranya, yang belum. Nah, ini kalau kita menggunakan template, jadi kita tinggal mengedit headline, videonya, tombolnya, jadi cukup mudah. Nah, dengan teman-teman mengenal elemen tadi, teman-teman bisa mengedit semua yang ada di template ini. Nah, ini tadi menggunakan Google ya, biasanya pertanyaan ya. Nah, ini tabel harga tadi, menggunakan blok ya, membuat tabel harganya menggunakan blok, dan apa namanya, icon list ya. Nah, ini fitur-fiturnya menggunakan gambar dan text editor seperti ini. Nah, ini ada background overlay-nya. Jika kita lihat hasilnya, nih seperti ini tadi. Nah, ini kalau menggunakan template ya. Cukup mudah kalau menggunakan template, dan testimoninya ada juga. Jadi teman-teman tinggal menggunakan aja lalu edit seperti itu. Tapi teman-teman harus mengerti elemen yang ada di dalam Elementor untuk mengeditnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan file JSON ya? Kalau menggunakan file JSON, teman-teman affiliate juga masih banyak yang bertanya dan bingung bagaimana Kak menggunakan file JSON. Caranya cukup mudah juga, klik di sini. Nah, lalu pilih My Template. Ini My Template. Ya. Lalu klik di sini, di tanda panah ke atas, Import. Nah, select filenya. Jadi tinggal teman-teman pilih file JSON yang teman-teman ingin upload. Nah, misalkan saya punya satu nih file JSON. Nih, misalkan open. Jadi teman-teman affiliate tantangan juga bisa mengaplikasikannya ya. Kalau teman-teman yang bingung masih bagaimana sih cara mengaplikasikan file JSON-nya, Mas? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi membuat landing page-nya, teman-teman tinggal import. Oke, koneksinya ya, koneksinya kurang stabil. Lalu ini sudah masuk ke template Elementor kita ya, JSON-nya. Ya, jadi kita tinggal insert. Nah, jadi kan masuk nih file JSON-nya yang sudah ada. Ini karena koneksinya ya, koneksinya jadi gambarnya sedikit-sedikit yang tampil. Jadi ketika kita running sudah ada template-nya
Seperti itu cara mengupload file JSON-nya. Nah, template ini juga bisa kita ekspor atau kita simpan berbentuk file JSON ya. Nah, mungkin teman-teman juga bingung bagaimana sih, Kak, ini cara mengekspornya ya. Kita tadi memasukkan ke dalam Elementor. Nah, ini kita menyimpannya ke dalam Elementor. Di sini, kita hapus dulu biar nggak lama loadingnya. Nah, misalkan kita sudah nih, anggap saja kita sudah buat template-nya, buat landing page-nya, kita ingin menyimpan file JSON-nya ya, menyimpan file JSON-nya. Nah, caranya seperti ini. Klik di sini, lalu save as template ya. Nah, kita buat namanya misalnya latihan. Klik save. Nah, di sini masuk ke Elementor kita, belum tersimpan ke komputer kita ya, baru masuk ke Elementor. Nah, di Elementor ini kita pilih export. Nah, nanti dia berbentuk file JSON. Nah, tersimpan di komputer kita, di download. Oke. Nah, ini file JSON-nya. Jadi, kalau kita ingin menggunakan lagi, kita tinggal export import aja, seperti yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Oke, itulah pengenalan elemen dan struktur dari Elementor ini. Mungkin teman-teman bisa menggunakan elemennya sesuai kebutuhan dari landing page teman-teman. Oke, Kak Grapi, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, boleh? Ya, di sini teman-teman. Oke, kembali lagi ke saya. Terima kasih banyak pada Kak Rio yang telah sharing-sharing ilmunya pada hari ini. Luar biasa banget. Dan mulai dari mengenal struktur landing page, syarat membuat landing page, harus memiliki hosting dan domain. Kalau kita nggak punya hosting dan domain, nggak bisa dilihat orang ya, Kak. Jadi website kita Ya, nggak bisa tampil di iya, internet. benar. Kalau kita hanya menggunakan localhost, nggak bisa dilihat orang. Dan juga ada 3 struktur blok penting dalam menyusun landing page, seperti head, isi, konten, dan closing. Head tadi yang title tadi, cover, kayak buat cover, dan konten tadi seperti buat harga tadi, price, buat menambahkan video, meletakkan video, dan closing tadi seperti toggle tadi, Kak ya. Toggle tadi, dan ada elemen-elemennya seperti basic, general, atau pro, dan contoh tadi, course, graphics, maniac, dan Kak Rio telah mendemokan, semoga bisa teman-teman pahami. Dan mungkin ada mau teman-teman bertanya, siapa yang belum paham mungkin, ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab ini. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, teman-teman ingin silakan aktifkan ininya, audionya, ya, mikrofonnya, boleh? Audionya. Kak Rio. Ya. Ya, dengan siapa, Kak? Dengan Ade, Kak. Ade ya? Bentar, Kak ya. Apa pertanyaannya? Oke. Jadi gini, kalau Kak Rio, kalau ini karena saya lagi nyetir ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, Kak. Iya. Namanya kalau kita ini pemula belum paham apa-apa, kita kan ada yang namanya Berdu atau ada namanya Snapixa. Kalau Elementor ini mungkin jauh lebih panjang kalau kita mau memakainya untuk buat landing page cepat. Kira-kira apa kekurangan dari tools-tools yang dijual ya kayak Snapixa, Berdu dan sebagainya itu ketimbang kita pakai Elementor? Satu lagi, Elementor Pro dengan Elementor biasa gratisan itu bisa muat berapa template, Kak Rio? Itu aja sementara. Mungkin Kak Rio langsung dijawab atau gimana? Boleh, langsung aja ya. Langsung aja. Silakan.
Nah, kalau tadi Mas ini siapa namanya Mas tadi? Ini ya yang Fortune ini ya? Mas Adi ya? Ade. Nah, mungkin bedanya sama yang pertama dulu ya. Kalau Berdu dan yang lain-lainnya, terus yang lain itu Berdu itu biasanya dia nggak bisa upload file JSON. Nah, misalnya, jadi kalau kita ada file JSON dari teman kita atau dari produk kita atau dari affiliate kita nggak bisa di-upload ke dalam Berdu. Hanya Elementor yang bisa mengupload file JSON. Jadi template yang sudah ada hanya bisa diupload ke Elementor. Nah, beda Berdu, kan Berdu biasanya ada template tersendiri, tinggal insert. Nah, Elementor juga bisa juga menggunakan template yang sudah ada, tinggal insert. Nah, bedanya Elementor sih, Elementor itu responsif. Jadi biasanya kalau menurut saya, kalau di tampilan desktop, handphone lebih responsif ya tampilan dari template-nya. Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua tadi, yang Pro dan yang biasa, itu sama aja. Yang bedakan fitur-fitur di elemennya. Kalau yang Pro dan yang biasa bisa menggunakan template dari luar. Jadi misalnya kakak sudah punya template, bisa diekspor ke dalam Elementornya. Yang membedakan berapa kapasitasnya itu dari hostingnya. Misalkan hostingnya kapasitasnya sedikit, ya mungkin template yang di-upload sedikit. Kalau banyak terlalu berat nanti loadingnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Dio. Oke. Sudah paham ya Kak? Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin ada lagi? Ini saya baca chat dulu ya. Tanya Kak, satu domain bisa untuk buat berapa landing page? Nah, ini juga teman-teman ya. Satu domain bisa banyak landing page, artinya bisa banyak page ya. Nah, misalkan di sini ya, saya demokan. Oke, misalkan saya demokan, kembali lagi share screen dulu ya. Nih, share. Nih saya demokan di dalam, ini kita keluarkan dulu ya, keluar exit dashboard. Nah, di dalam WordPress kita mempunyai satu domain misalnya. Nah, ini satu domain saya satu ini. Kita bisa membuat beberapa page, artinya banyak page. Nah, seperti ini page, sample page, struktur page. Nah, ini bisa kita buat add new, tambah lagi, lalu add new lagi, tambah lagi, add new lagi. Nah, bisa banyak tergantung dari, nah ini catatannya tergantung dari kapasitas hostingnya. Ya, biasanya hosting yang kapasitasnya unlimited lah. Kapasitas unlimited biasanya bisa banyak page ya. Kalau kapasitasnya rendah, terlalu berat kalau banyak page di dalam domainnya. Oke, seperti itu. Sudah paham? Apakah sudah paham, Kak? Ganggu kon. Oke. Ada sudah lagi paham? Misalkan yang bertanya? Ada lagi, Kak Rio mau nanya masalah hosting dengan domain. Misalnya gini, saya beli dari Niaga Hoster nih. Itu bisnis misalnya. Berapa banyak? Misalnya gini, saya beli ad.com. Tapi nanti ada sub-sub domain itu bisa berapa banyak? Nah, kalau bisnis ya, bisnis sesuai dari deskripsinya, misalnya bisnis ya. Nah, kita share lagi. Oke, bisnis itu sesuai dengan fiturnya. Untuk gini Kak Rio, saya mau buat satu website. Website saya ini bisa nanti jualan fisik, bisa jualan produk PR atau produk digital. Bisa juga saya nanti rekrut member MLM saya misalnya. Itu kan ada beberapa produk. Nah, kalau pakai paket bisnis, terus apa kaitan ini di luar Elementor ya? Kalau kita pakai Sejoli misalnya, itu berapa banyak yang kita bisa letakkan bisnis kita dengan hosting bisnis tadi dengan beberapa page atau bagaimana? Kalau bisnis itu unlimited Mas. Kalau di deskripsinya itu unlimited. Jadi sebanyak apapun bisa Mas buat ininya. Misalnya di domain pertama ya, domain pertama kakak bisa buat subdomainnya. Jadi di domain
domain pertama jual produk digital misalkan. Nah, kalau produk fisik untuk bedakannya ya bikin aja subdomainnya, subdomain. Jadi WordPress-nya install di subdomain. Nah, kalau sejoli tadi, sejoli bisa juga banyak produk. Jadi di dalam satu sejoli ya, maksud saja misalnya sistemnya menggunakan sejoli, bisa banyak produk. Jadi gini, maksudnya subdomain berarti gini, kalau saya beli ade.com berarti Iya. sepatu ade.com, kursus ade.com. Ya, bisa bikin gitu ya. Ya, bisa bikin seperti itu. Nih misalkan ini saya yang saya ini juga menggunakan subdomain. Misalkan saya beli domain bisnis milenial lah, ditambah kita tambah aja subdomainnya. Oh gitu. Jadi maksudnya yang bisnis itu tidak berubah-ubah ya. Misalnya sepatu.com atau misalnya payung.com, tapi hanya satu domain yang dikasih kalau bisnis ya. Satu nama, subdomain yang banyak gitu ya. Satu nama. Kalau misalkan ingin beli domain lagi dengan nama yang lain, itu order lagi. Tapi dalam satu hosting bisa. Order lagi domainnya aja. Kalau subdomain, gratis. Oh gitu. Misalkan misalkan kakak sudah beli ade.com. Nah, ingin ganti nama lagi, misalkan adi.com, beli lagi itu, Mas. Artinya domainnya berbeda, nama domainnya. Oh gitu. Kalau misalkan subdomain tadi enggak, di dalam domain itu misalkan adi.com, kita buat lagi subdomainnya sepatu.adi.com, sendal.adi.com gitu. Itu enggak, itu gratis. Sebanyak-banyaknya bisa kalau bisnis. Unlimited. Oh gitu. Iya. Baru paham sedikit masalah hosting domain ini. Iya. Kalau pakai bisnis tuh yang yang paling tinggi dah. Kecepatan juga tinggi. Kalau sejoli itu berbagai macam usaha bisa ditumpuk di dalam itu, dalam satu tools plugin itu. Bisa berbagai banyak produk ya, sejoli bisa dibuat berbagai macam produk, tapi nanti kalau misalkan produk fisik sama digital kebingungan kalau dicampur dalam satu sejoli, Mas. Oh gitu, dipisah ya, berarti misalnya produk fisik, itu khusus fisik semua, kalau digital bedakan sejolinya. Oh iya, jadi nggak bingung nanti ya. Iya, biar nggak bingung. Kalau produknya bisa banyak, misal sendal, sepatu, bisa dibuat di sejolinya. Produk ini produk sendal, ini produk sepatu, bisa banyak. Misalnya saya jualan kursus berarti dipisah ya. Misalnya kursus MLM online gitu kan. Ya, pisahkan ininya, sejolinya. Iya. Sip, Kak Rio nih sambil nyetir saya nambah ilmu baru sama Kak Rio di Palembang nih. Ya, hati-hati Kak di jalan. Oh, yuk. Makasih Kak Rio. Yuk, sama-sama. Oke, sama-sama Kak. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya, teman-teman yang ingin bertanya mungkin ya sebentar lagi, masih 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi kita closing. Ya, sudah 1 jam. Mungkin ya bisa langsung japri ke saya untuk supportnya ya. Teman-teman masih bingung bisa langsung japri ke saya. Tanya-tanya langsung kepada Kak Rio aja. Nggak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau nggak ada lagi, gimana Kak? Mau ditutup atau gimana? Ya kalau nggak ada lagi kayaknya ditutup mungkin. Oke, terima kasih pada teman-teman. Saya selaku moderator dan Kak Rio juga selaku host pada Zoom kali ini. Dan terima kasih teman-teman yang telah mengikuti Zoom ini. Semoga ilmu yang di-sharingkan Kak Rio bertambah dan juga bermanfaat buat teman-teman. Dan saya mengucapkan kalau ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Dan saya juga sebagai manusia, mohon maaf pada teman-teman yang apabila saya ada salah kata. Dan terima kasih banyak teman-teman yang telah mengikuti Zoom ini. Semoga sukses selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.